Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar kawan-kawan? Masih bersama kami Sukamto Sastro Demejo. Semoga Tuhan memberikan kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang kami hormati, hari ini kami akan membuat bahasan yang berkaitan dengan popularitas yang awet. Nah, popularitas atau terkenal atau orang menyebutkan adalah ketenaran. Nah, itu bisa terjadi pada siapapun, bisa tokoh politik, bisa artis bintang film, bisa artis musik, ya. Sehingga popularitas ini bisa dikatakan apakah awet abadi atau tidak. Kalau kita bicara Bang Haji Rhoma Irama, dia punya khas, dia awet, banyak fannya. Kemudian kita mengenang proklamator kita, Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Ini luar biasa. Bahkan Soekarnoisme itu termin meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Kemudian juga meneladani sepak terjang perjuangannya. Ya, bahkan retorika pidatonya pun banyak yang suka, ya, dari Bung Karno. Nah, artinya apa? Ya, artinya bahwa Bung Karno itu mendapatkan porsi tempat di hati masyarakat. Gitu. Faktanya begitu, ya, mendapat tempat porsi yang positif dari rakyatnya, begitu. Kok iya setelah sekian tahun beliau wafat, ya, insya Allah beliau dalam kebaikan dan keberkahan di alam barzah. Baik, popularitas. Nah, bagaimana agar popularitas itu sehat? Popularitas itu sehat, tidak ada persoalan, tidak ada masalah, sehingga popularitas ini menjadikan seseorang, ya, dipandang, bukan hanya dilihat, ya, dipandang dengan seksama. Ya, ada Bung Karno, kemudian apa lagi? Kayak Hamka, nah, kayak pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, semuanya terkenal. Ya, nah, apa rahasianya? Popularitas. Baik, mari kita bedah. Yang pertama adalah orientasi abadi popularitas. Maksudnya apa? Ketika seseorang berkarya, ketika seseorang melakukan sesuatu, bukan target personal dirinya, ya, bukan personal dirinya, pribadinya, ya, atau bukan nepotisme, bukan untuk kepentingan personalnya, tetapi orientasinya adalah orientasi keabadian. Apa itu? Bukan popularitas saja, tetapi popularitas itu secara otomatis ketika seseorang melakukan amal kegiatan, amal karya yang orientasinya adalah keabadian. Maksudnya keabadian yang bagaimana? Yang orientasinya kepada kesejatian. Jadi abadi popularitas itu nanti tidak terkenangnya bukan saat ini saja. Bahkan yang bersangkutan itu meninggal dunia, bisa dipastikan ide-idenya masih menjadi acuan masyarakat. Maka saya katakan bahwa popularitas itu bisa awet apabila seseorang orientasi karyanya adalah orientasi keabadian, kebaikan, keabadian, ridhonya Allah, alam langit atau alam akhirat. Itu yang membuat orang-orang kaget. Biasanya orang itu orientasinya dunia, ini orientasinya akhirat. Orang ini orientasinya materi, justru ini orientasinya keikhlasan dan kasih sayang. Ada yang orientasinya
dunia cuan harus ada profit, ini dunia keikhlasan dan dunia sedekah. Maka saya katakan popularitas yang awet adalah popularitas yang langkah orientasinya bukan hanya duniawi tetapi ukhrawi atau keabidean. Yang kedua, ketulusan di dalam berkarya, ketulusan di dalam bekerja. Ini mau tidak mau membuat popularitasnya akan semakin moncar. Karena dia berkarya tidak butuh pujian. Dia berkarya tidak butuh pengakuan. Dia bekerja tidak hanya butuh rupiah. Tetapi yang dicari adalah apa? Kesejatian. Kesejatian. Jadi kesejatian yang dia raih memancing popularitas. Tak ulangi, kesejatian yang dalam dirinya diraih akan memancing lahirnya popularitas. Maka saya katakan bahwa ketika seseorang sejati, maka hatinya jadi tulus, hatinya jadi ikhlas, perbuatannya menjadi luar biasa. Maka dikatakan bahwa kesejatian inilah yang membuat popularitas jadi awet. Seperti gema yang terus berkepanjangan menjadi materi pembicaraan, bahkan dikenang seseorang di dunia, mungkin di akhirat. Maka saya katakan, kesejatian inilah yang lahir dari hati tulus akan menggemakan popularitas. Ada kisah Ustadz Sodakoh. Dia mencoba investasikan uangnya untuk membeli kepada UKM jajanan, kemudian dijual rugi. Misalnya jual 10.000, dia jual 5.000. Dia memang tidak ingin sedekah lawaran. Lawaran itu artinya tanpa ada wasilah. Maka dia jual makanan murah. Dia jual makan murah. Yang terjadi, usahanya bukan bangkrut, semakin berkembang. Iya. Bukan usahanya bermasalah, enggak. Usahanya semakin lancar. Artinya apa? Nah, itu keberkahan dan ridhonya Allah. Yang ketiga, biasanya popularitas ini akan mengembara dan berkembang abadi apabila orientasinya bukan pujian, tapi kebaikan. Jadi ketika seseorang itu orientasinya adalah bukan pujian tetapi kebaikan, bisa dikatakan popularitasnya akan awet. Kok bisa? Iya. Karena orientasi pujian itu fiktif. Orientasi pujian itu hoak. Orientasi pujian itu bukan melemahkan semangat, bukan menguatkan, justru melemahkan. Kita ini seperti boneka yang suka ditimang-timang. Itu saya katakan, yang berorientasi pujian pasti hancur. Yang berorientasi pujian pasti celaka. Yang berorientasi pujian pasti sedih. Karena hidupnya digadekan dengan pujian-pujian orang lain. Hidupnya dipertaruhkan dengan pujian-pujian orang lain. Yang jadi masalah. Maka kalau ingin popularitasnya sebagai bintang tokoh awet, maka orientasikan kebaikan sekecil apapun. Bukan harus 100 orang, bisa sudah 1-2 orang. Terus lakukan derma dan kebaikan, insya Allah itu nanti mau tidak mau popularitasnya menjadi tenar, menjadi terkenal, menjadi topik pembicaraan atau bahkan viral. Hanya saja kita jangan bekerja karena viral. Kita jangan bekerja karena orientasinya hanya materi. Karena saya katakan kalau orientasinya materi, bukan keabadian, maka popularitasnya tidak akan awet. Seperti jago tinju, menang pujian, begitu kalah ya sudah, tidak lagi terkenal. Mungkin dikesampingkan. Ya. Yang keempat, kalau bisa amalan kita itu yang terkenang hingga ke hati.
Maksudnya gimana? Iya, ketika perasaan seseorang tersentuh, ketika perasaan seseorang itu termotivasi, yang terjadi, maka itulah yang menimbulkan keawetan popularitas. Jadi, hal-hal seperti itu yang harus dicermati. Kalau seseorang terkenang hingga maaf ini masuk ke hati, masuk kolbu, ini menjadi kekuatan dasar. Kekuatan apa? Ya kekuatan masa depan. Ya. Jadi orang tidak akan lagi dibingkai dalam bingkai yang maaf ini rapuh, tapi bingkainya kuat. Kenapa? Ya mardotillah, ridhonya Allah yang dicari. Jadi ketika seseorang mulai mengenang seseorang, ngefan seseorang, maka akan diingat. Pengalamannya akan diingat, sukanya bintang film tadi apa. Dia proaktif untuk mengikuti. Bahkan orang seperti ini berani berkorban apapun. Ya jadi sekali lagi ya harus dicermati ya. Kebetulan yang berikutnya adalah lakukan kegiatan yang diakui oleh publik ya. Dan ada kesamaan di dalam rasa. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya ketika berkarya itu publik yang tahu, maka kita harus terus menyamakan persepsi dan rasa sehingga apa? Ada ketenangan dan kedamaian. Ya. Jadi popularitas itu tidak butuh. Orang tidak akan mati tanpa popularitas. Rezeki berkurang, iya. Orang tidak akan sengsara ketika seseorang tidak terkenal. Bisa jadi pencari kayu bakar di hutan itu terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Ada orang yang biasa-biasa saja, ya, tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ada orang yang terkenal di bumi, nanti dicampakkan di hari akhir. Jadi tidak mudah ya. Jadi harus ada ideologi keabadian. Orientasinya adalah ideologi keabadian. Maksudnya apa? Ya sudah, semuanya harus berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik. Karena apa? Hidup itu amat sangat singkat, kawan. Tahu-tahu usianya 50 tahun, tahu-tahu usianya 60 tahun, dan akhirnya menunggu ajal. Maka saya katakan bahwa ideologi keabadian ini sebenarnya sesuai dengan fitrah sunatullah. Apa yang diinginkan masyarakat, itu teorinya. Bukan saya jualan ini masyarakat harus beli, enggak bisa. Setiap kali bisnis orientasinya adalah masyarakat. Ya, orientasinya adalah masyarakat. Jadi saya katakan bahwa dengan orientasi yang betul seperti ini akan ada banyak kebaikan. Yang terakhir adalah buatlah nilai manfaat yang tinggi. Contoh, Tandri Borobudur itu nilainya bertahun-tahun ya. Ada nilai religi, ada nilai manfaat, ada menjadi fakta sejarah. Ya, kenapa begitu? Iya, Candi Borobudur itu termasuk salah satu keajaiban dunia yang terjadi. Maka kita bersyukur itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Gitu. Jadi itu yang saya katakan bahwa popularitas itu terus bagaimana mensikapi? Oke, satu, orang butuh jati diri saat belum terkenal, ya. Orang ketika sudah sukses, nanti popularitas terkenal, orang itu mendekat. Banyak orang yang mendekat. Ujung-ujungnya sederhana, mencari atensi, dilibatkan dan segala macamnya. Gitu ya. Jadi ya tidak gampang gitu loh. Maka saya katakan bahwa sudahlah. Kita jalani saja, enjoy hidup ini. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tetapi tetaplah semangat nyata dan karya nyata bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir. Tetapi yakinlah kita akan lakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan sesuatu yang ada motivasi kebaikan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Semoga kita mempunyai popularitas yang awet. Satu, raih keabadian popularitas yang hakiki dan sejati. Yang kedua adalah kesejatian yang dicari, kesejatian yang dicari.
bukan hanya hal-hal yang remeh. Karena apa? Kesejatian yang dicari ini menimbulkan popularitas. Maksudnya apa? Iya, pejuang-pejuang itu ikhlas. Jenderal Sudirman itu ikhlas. Tidak pernah berharap pamrih. Oke? Kemudian yang ketiga, yang tak berorientasi, ya, pujian. Jadi popularitas itu akan ditemukan orang yang hatinya kosong dari pujian, hatinya kosong dari pamrih, hatinya kosong dari hasrat-hasrat personal. Maka saya katakan, ya, tidak berorientasi pada pujian tetapi kebaikan. Maka lakukan sesuatu itu orientasinya bukan manusiawi, bukan lingkungan, tapi lakukan sesuatu itu berdampak pasti kepada kita. Ya, gitu. Baik. Kemudian kalau bisa tindakan kita yang diakui publik ya, sehingga publik percaya. Kemudian ideologi keabadian, orientasinya adalah ideologi keabadian, ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya ketika ideologi itu teraih, ya, keabadian itu teralih. Oh, nggak mungkin. Abadi itu maksudnya abadi itu miliknya Allah. Ya, kita sebagai hamba hanya menggarisbawahi. Semoga kebaikan-kebaikan kita menjadi ladang yang soleh dan solehah, gitu loh. Itu kawan yang kami sampaikan. Semoga popularitas yang diharapkan manusia bukan menjadi fata morgana. Popularitas yang diharapkan manusia, harapan kita tidak menjadi kepincangan sosial. Ya. Dan harapan kita semoga semuanya berjalan baik-baik saja dalam keberkahan dan ridhonya Allah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.